Diadakan penelitian tentang populasi hewan, terutama yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Ditemukanlah ayam. Ayam ini hewan yang paling banyak dimakan, karena hampir semua manusia memakannya, gitu kan. Maka diadakan penelitian berapa sih jumlah ayam sebenarnya. Diadakan penelitian manusia saja sudah 7 miliar sekian jumlah manusia. Dan ditemukan ayam ternyata populasinya 6-7 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi ayam itu 40 miliar sekian jumlahnya. Tiap hari disembeli miliaran, tapi tidak pernah habis. Pertanyaannya, dari mana populasinya ayam itu? Mungkin Anda mengatakan, karena ada peternak misalnya. Ilmuwan mengadakan penelitian lagi. Diteliti teman-teman sekalian, dari 6-7 kali lipat dari jumlah manusia itu, ayam, ternyata yang dipelihara oleh manusia 1 dibandingkan 10.000 ekor. Jadi yang diternak oleh manusia itu sebagian kecil dari ayam. Lebih banyak ayam, 9.000 sekian ayam, 9.999 ayam, itu hidup liar. Di hutan, di mana-mana, nggak ada yang urus. Berkembang biak. Berarti bukan kasusnya terjaga populasinya, bukan karena kasus manusia menernaknya, bukan. Karena manusia ternak sebagian kecil. Dan ternyata ayam itu terus saja populasinya nggak pernah habis. Kita kalau lihat bagaimana beberapa ilmuwan manusia mengambil gambar dari atas helikopter, di hutan, bagaimana ya sapi hutan atau apalah ya hewan-hewan berlarian di tengah hutan dari atas. Sampai ribuan ekor jalan, lari, nggak ada yang urus. Kuda lah, apahlah, macam-macam, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Selalu ada populasinya. Pertanyaan, dari mana semua ini? Siapa yang buat? Dan siapa yang membuat, siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka? Karena mereka tidak bakal mungkin hidup kalau tidak ada kebutuhan yang terpenuhi. Dari makanannya, dari minumannya, dari tempat tinggalnya, gitu kan. Semua itu. Maka tidak pernah ada yang mengklaim dirinya sebagai Razzaq, pemberi rezeki non-stop, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjelaskan masalah itu. Kalimat ini juga mulia teman-teman sekalian. Innallahu war-Razzaq, kata Allah. Allah itu adalah sebaik pemberi rezeki yang non-stop, tidak pernah habis rezekinya. Dan dzul quwwatin matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya pernah ngontrak rumah, kurang lebih ada taman 5x5 meter, tidak besar, dan saya suka tanam-tanaman. Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9, jam 10 pagi, saya keluar dari rumah setengah jam, 40 menit sebelum ceramah. Untuk jalan, tapi sebelumnya saya luangkan juga waktu sekitar 15-20 menit untuk siram tanaman, karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian, tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya luangkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah, sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai nih. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan? Kesian, ini makhluknya Allah. Ya, dan kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan, antum tidak injak, sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah, ada pahalanya tuh. Pohon yang kita siram ada pahalanya. Semua yang kita rawat di muka bumi ini, niatnya karena Allah menciptakannya, maka ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW, saya niatkan karena itu. Sementara saya lagi menyiram, subhanallah, dan bimbang, ini berhentiin siram atau enggak ya? Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, nyiram bumi ini terus hilang gitu. Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan. Dan satu wilayah Condet, tempat saya tinggal di Jakarta Timur, itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus Condet basah gitu. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah 5x5 meter.
Bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Ya. Mestinya bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh, doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya. Dan beliau berkata, ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini. Ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh. Saya selalu bilang, ya Razzaq, dzul quwwatil matin, urzukni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial. Gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghafur, Ighfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq, Urzukni. Gitu kan? Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, dalil disebutkan dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 40. Dan ini sebaik-baik bukti, panduan adalah Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita, surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian memberikan rezeki kepada kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Kemudian akan mematikan kalian, akan tiba saatnya ajal datang, kalian akan mati. Kemudian membangkitkan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Patung kah, pohon, keramat kah, kuburan kah, setan kah, malaikat kah? Adakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu? Yang kalian partnerkan sama Allah atau kalian anggap Tuhan kalian, yang bisa melakukan itu sedikit saja dari itu. Maka maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min surah nomor 40 ayat 64 Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah membuatkan untuk kalian bumi ini qarar. Qarar ini teman-teman sekalian banyak maknanya. Di antaranya qarar tenang sehingga bisa dilaluin di atasnya. Kita sekarang kita tahu matahari berada di tempatnya dan yang berrotasi yang mengelilingi adalah bumi. Maka kenapa pertanyaannya bumi berjalan ya, dan kita tidak terbalik, air-air tidak tertumpah? Kok bisa? Padahal bumi berputar terus gitu kan. Mestinya kita bisa rasakan itu. Tapi ternyata subhanallah kita bisa tenang, bisa jalan. Makna yang lain qarar adalah kalian bisa membangun di atas bumi itu. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mengambil hasil tambangnya. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Was samaa'a binaa'a.